Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bagi yang hari ini sedang sakit, semoga segera diberikan kesehatan. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, anak-anakku semua, hari ini kita akan mempelajari materi ilmu pengetahuan alam kelas 7. Materi yang akan kita bahas yaitu zat dan perubahannya. Nah, dalam kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang zat. Nah, sebelumnya mari kita lihat dulu kegiatan apa yang akan kita lakukan selama pertemuan ini. Yang pertama, yaitu kita akan mengetahui perbedaan keadaan partikel zat, padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian yang kedua, kita akan membuat model partikel zat, padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang proses perubahan wujud zat dalam skala partikel. Nah, untuk pertama kita akan belajar tentang wujud zat. Anak-anakku semua, apakah kalian tahu apa itu zat? Ya, zat, materi, benda itu sinonim ya, artinya memiliki persamaan kata. Zat itu merupakan sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ya. Nah, zat itu dibedakan menjadi 3 menurut wujudnya. Yang pertama yaitu zat padat. Tentunya kalian pasti sudah paham ya tentang zat padat. Oh, zat padat, bisa memahami itu. Kemudian yang kedua zat cair. Nah, ketika bicara zat cair pasti ingatnya apa? Air. Ya, nanti kita bahas ya. Kemudian yang ketiga yaitu zat gas. Ternyata gas itu juga memiliki massa dan menempati ruang. Ya, nanti kita bahas ya. Kenapa kok gas itu termasuk dalam salah satu bentuk dari zat. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang sifat zat padat. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika kita bicara tentang zat padat? Nah, di sebelah sini ada gambar tentang sifat zat padat atau susunan partikel pada zat padat. Nah, seperti inilah bentuk molekul benda padat atau zat padat. Molekul-molekulnya ternyata begitu rapi. Nah, sekarang kalau kita membuat contoh zat padat itu contohnya apa ya? Banyak sekali ya tentunya. Pakaian yang kita kenakan ini zat padat. Bolpen yang kita gunakan zat padat. Buku yang kita tulis zat padat. Android yang kita gunakan untuk belajar daring juga zat padat. Nah, mari kita lihat ya, kita pelajari sifat-sifatnya. Yang pertama, yaitu jarak antar partikel sangat dekat. Ya, sangat dekat sekali ya. Kalau kita punya ballpoint gitu, ya susunan ballpoint ini tidak ada celahnya ya, atau tidak terputus ya. Ya, karena tidak terputus, berarti partikel ini sangat dekat. Ya. Kemudian berikutnya, yaitu susunan partikelnya sangat teratur. Ya, kita bisa lihat
ya, model yang ada di gambar ini, yaitu yang berwarna hijau itu, ya, susunan partikelnya sangat teratur. Nanti kita akan lihat bedanya dengan zat cair dan zat gas. Oke, kemudian ikatan antar partikelnya sangat kuat. Selain jaraknya yang sangat dekat, ikatannya juga sangat kuat. Sehingga kalau kita pegang pada ujung pulpen, ya, misalnya ini zat padat ya, contoh zat padat, kita pegang ujung pulpen, maka seluruh bagian pulpen ini akan terangkat. Padahal bagian ujungnya tidak kita sentuh, ujung yang satunya kan. Nah, tetapi ketika kita pegang di sisi sebelahnya ini, ya, seluruhnya akan terangkat. Nah, ini salah satu sifat dari zat padat. Kemudian yang keempat yaitu gerak antar partikel sangat terbatas atau tidak bebas. Ya, gerak antar partikelnya itu sangat terbatas. Ya, kita tahu dalam bentuk yang sangat kecil sekali ya. Nah, partikel-partikel ini sebenarnya bergerak, cuman gerakannya tidak bisa bebas atau tidak bisa berpindah-pindah sesuka sendiri kan gitu ya. Kenapa? Karena tadi ikatannya sangat kuat, jaraknya sangat dekat sehingga partikel-partikelnya tidak bisa bergerak secara bebas. Kemudian yang kelima, nah ini ciri yang paling nampak. Kalau tadi kan ciri-ciri mikroskopis ya. Nah sekarang yang terlihat nampak, bentuk dan volume zat padat selalu tetap. Bentuknya seperti ini. Kalau saya masukkan ke dalam saku, bentuknya masih ballpoint seperti ini. Ya. Kemudian volumenya juga tetap. Karena bentuknya tetap, dia volumenya tetap. Ketika saya pindahkan, dia tidak mengalami perubahan volume, juga tidak mengalami perubahan bentuk. Ini yang sangat nampak sekali sifatnya. Ya. Oke. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang sifat zat cair. Nah, kalau kita bicara zat cair itu apa yang ada di benak kalian? Pasti bilangnya air, Pak. Nah, ya, air dan cair itu berbeda, ya. Kalau air itu nama benda, ballpoint, air, buku gitu ya, itu nama benda. Sedangkan cair itu adalah wujud zat. Tadi ada 3 ya, wujudnya padat, ada cair, ada gas. Cair itu wujudnya. Ya, jadi bisa dibedakan ya. Nah, kita lihat bentuk molekulnya. Sedikit lebih bebas dibandingkan dengan zat padat. Molekulnya juga seperti ini. Dia tidak tersusun sangat rapi seperti benda padat tadi ya. Nah, coba kita lihat ya sifatnya. Yang pertama, jarak antar partikel cukup dekat. Cukup dekat ya, tidak rapat sekali ya. Kemudian susunan partikel kurang teratur. Nah, susunan partikelnya itu tidak rapi seperti pada zat padat. Kemudian yang ketiga, ikatan antar partikel tidak terlalu kuat. Nah, ikatan-ikatannya tidak begitu kuat. Kemudian yang keempat, gerak antar partikel cukup bebas. Nah, inilah yang membedakan antara zat cair dan zat padat. Ya, ikatannya itu tidak terlalu kuat, sehingga karena tidak terlalu kuat, itu saat kita mengambil air, nah kita ambil contohnya air ya, yang paling mudah, yang paling sering kita temui. Nah, kalau kita mengambil air yang ada di bak mandi, di kolam, apakah air yang ada di dalam kolam itu seluruhnya terangkat karena kita hanya mengambil 1 gelas misalkan? Kan tidak. Ya. Jadi saat kita mengambil, maka ya yang ada di tangan kita saja atau yang ada di gelas kita saja yang terambil. Nah, nantinya molekul itu akan zat cair itu akan terpisah dengan zat cair lainnya kan.
air lainnya. Jadi air yang ada di gelas itu akan terpisah dengan yang ada di kolam setelah kita ambil menggunakan gelas misalkan. Gitu. Jadi kenapa bisa terlepas? Karena tadi ikatannya tidak terlalu kuat. Nah, karena ikatannya tidak terlalu kuat sehingga gerak antar partikelnya bisa cukup bebas. Nah, kemudian yang kelima ini yang terlihat nyata ini. Bagaimana dengan bentuknya? Nah, tadi kita punya air di dalam kolam. Nah, air yang ada di dalam kolam tentunya bentuknya seperti apa? Ya seperti bentuknya kolam. Ya kan? Ketika kita ambil menggunakan wadah gelas, apakah air yang ada di dalam gelas itu berbentuk kolam? Nah, tentunya tidak ya. Dia akan berubah menjadi berbentuk gelas. Artinya apa? Bentuk dari zat cair itu berubah-ubah. Berubah-ubahnya bagaimana? Sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Nanti dari gelas itu akan kita tuangkan di ember misalkan. Maka air yang ada di gelas itu ketika kita tuangkan di ember, maka akan berbentuk serupa dengan bentuk ember kan gitu. Nah, ada lagi yaitu volumenya. Bagaimana dengan volumenya? Nah, volume zat cair itu tetap. Jadi, kalau kita mengambil 1 liter air dari kolam, kemudian kita masukkan ke dalam ember seluruhnya, ya, maka air yang ada di dalam ember itu ya 1 liter. Kemudian akan kita masukkan ke botol, ya tetap 1 liter. Walaupun bentuknya berubah-ubah, tapi volumenya tetap. Nah, itu ciri dari zat cair. Oke, yang ketiga, yaitu sifat zat gas. Kita lihat gambarnya dulu ya. Nah, zat gas. Kalau kita bicara gas, maka apa yang ada di benak kalian? Wah, berarti gas itu udara, Pak. Ya. Contohnya, salah satunya adalah udara. Nah, kita bisa membuat gambaran partikelnya seperti itu yang ada di gambar. Nah, kemudian gambarnya yang warna hijau itu ya. Nah, di sana dia lebih renggang, lebih tidak teratur lagi dibandingkan dengan zat cair. Yang pertama, jarak antar partikelnya jauh atau berjauhan. Jadi tidak rapat ya. Susunan partikel tidak teratur. Dia lebih tidak teratur lagi dibandingkan dengan zat cair. Kemudian yang ketiga, ikatan antar partikel sangat lemah. Ini lebih lemah lagi. Misalkan ya, ini tangan saya begini, maka di atas tangan saya ini ada udaranya. Ya, karena partikelnya sangat lemah, ini saya tiup saja, udaranya berganti. Kan gitu. Iya. Walaupun sama-sama udara kan, tapi udaranya berganti, tidak seperti yang tadi. Jadi begitu lemahnya ikatan partikel pada zat gas. Kemudian yang keempat, gerak antar partikelnya sangat bebas. Ya, pada zat gas ini punya sifat antar partikel yang sangat bebas. Kemudian yang kelima, nah ini yang terlihat ya sifatnya, yaitu bentuk dan volumenya berubah. Kalau bentuknya berubah-ubah seperti zat cair tadi ya, zat cair kan juga bentuknya berubah-ubah kan, sesuai dengan wadahnya. Gas juga sama, bentuknya berubah-ubah. Nah, yang unik dari gas itu apa? Yaitu volumenya juga berubah-ubah. Karena jarak antar partikelnya sangat jauh, susunannya tidak teratur, ikatannya sangat lemah, gerakannya sangat bebas, jadi sangat mungkin sekali bahwa gas itu bisa kita masukkan ke dalam satu wadah dan dimampatkan. Jadi diberi tekanan tertentu sehingga volumenya itu bisa lebih kecil. Gitu. Masanya sama tapi volumenya bisa lebih kecil. Namanya kita mampatkan. Gitu. Nah, contohnya apa? Yaitu gas yang kita mampatkan di dalam ban sepeda. Ini juga ada manfaatnya. Bisa dibayangkan kan kalau gas itu tidak bisa dimampatkan, nanti kalau kita naik sepeda, kemudian bannya jadi tidak enak ya, tidak nyaman ya.
Nah, dengan diberikan udara yang dimampatkan ke dalam karet yang ada di ban itu, nah, sehingga udara di sana bisa berkumpul, ya. Kemudian karet itu bisa menjadi lebih elastis, nah, gitu. Elastis, ya, sehingga ban itu nyaman untuk kita gunakan. Nah, itu salah satu contoh penerapan dari zat gas. Oke, bagaimana anak-anakku semua? Sudah bisa memahami ya tentang perbedaan zat padat, zat cair, dan zat gas. Mari kita lihat contohnya. Nah, kita sandingkan ya contohnya. Molekul zat padat. Contohnya, ya di gambar ini ada apa? Kursi. Ya, dan lain-lain ya, tentunya banyak sekali contoh dari zat padat. Kemudian yang kedua yaitu untuk molekul benda cair, contohnya air. Ya. Kemudian yang ketiga, zat gas. Contohnya apa? Udara. Nah, ini karena ada udara, akhirnya kita bisa bermain terjun payung ini ya. Nah, mari kita evaluasi ya. Yuk kita ingat kembali dari ketiga wujud tadi, wujud zat padat, zat cair, dan gas. Mari kita lihat ya, kita sandingkan perbedaannya. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama, zat padat. Bagaimana jarak antar partikelnya? Sangat dekat. Bagaimana dengan zat cair? Ya, cukup dekat. Ya, walaupun tidak dekat sekali, tapi cukup dekat, cukup rapat. Ya. Kemudian zat gas bagaimana? Jarak antar partikelnya sangat jauh. Ya. Kemudian bagaimana dengan susunan partikelnya? Pada zat padat, susunan partikelnya sangat teratur. Bagaimana dengan zat cair? Ya, pada zat cair susunan partikelnya kurang teratur. Kemudian untuk zat gas, susunan partikelnya tidak teratur. Kemudian, perbedaan yang ketiga, bagaimana ikatan antar partikelnya? Untuk zat padat, ikatannya sangat kuat. Kemudian untuk zat cair, ikatannya tidak terlalu kuat. Makanya kalau kita ambil air dari kolam itu tidak seluruhnya satu kolam ikut terangkat semua ya. Ya, karena apa? Tadi itu ikatannya tidak terlalu kuat. Bagaimana dengan zat gas? Ya, hampir sama dengan zat cair, namun dia lebih lemah lagi. Ya, ikatan antar partikelnya sangat lemah. Kemudian yang keempat yaitu gerak antar partikel sangat terbatas. Gerakannya sangat terbatas. Ya, tidak bisa bebas begitu. Kemudian untuk zat cair, gerak antar partikelnya cukup bebas. Kemudian untuk zat gas, gerak antar partikel sangat bebas. Nah, kemudian yang kelima, bentuk dan volume untuk zat padat selalu tetap. Dimanapun wadahnya, dimanapun tempatnya, itu bentuk dan volumenya tetap. Itulah zat padat. Kemudian untuk zat cair, bagaimana? Ya, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadah atau tempatnya. Sedangkan volumenya tetap. Ini yang membedakan zat padat dan zat cair. Bagaimana dengan zat gas? Ya, ini terlihat sekali ya, bentuk dan volumenya berubah-ubah. Tidak hanya bentuknya saja, juga sampai ke volumenya. Sehingga untuk zat gas ini, dia punya satu sifat lagi gitu ya. Karena volumenya berubah-ubah, karena jarak antar partikelnya berjauhan, ikatannya lemah dan gerak antar partikelnya sangat bebas, maka sangat mungkin zat gas itu untuk dimampatkan atau dimasukkan ke tempat yang wadahnya atau volumenya lebih kecil sehingga volumenya bisa berubah. Oke, demikian anak-anakku semua untuk sifat zat padat, zat cair, dan zat gas, termasuk juga bentuk-bentuk molekulnya atau susunan molekulnya. Oke, bagaimana sudah bisa dipahami ya? Nah, kita masuk ke wujud zat yang kedua, yaitu perubahan wujud zat. Kalau tadi kita baru membahas wujudnya saja, yaitu padat, cair, gas. Sekarang
zat itu bisa mengalami perubahan wujud. Nah, kita bisa lihat contohnya ini. Yang pertama, kita di sana ada yang namanya kapur barus itu. Ya, kapur barus di sana mengalami hilang, tahu-tahu ya di dalam almari tahu-tahu kapur barusnya hilang. Kemana ini? Nah, kemudian kalian pernah minum es teh ya. Nah, es teh, beli es teh, pertama beli esnya banyak sekali. Lama-lama, loh kok esnya hilang? Tapi airnya jadi lebih dingin. Nah, oh berarti esnya kemana ya? Nah, berarti dia mengalami perubahan wujud. Saat kalian memanaskan air, ditutup ya, pakai panci ditutup. Kemudian lama-kelamaan pancinya dibuka. Kok ada tetes air di atas tutup panci? Di dalam tutup panci itu loh. Nah, di dalamnya kok ada titik air. Apa ini? Nah, kan gitu. Nah, mari kita pelajari satu per satu. Yang pertama, yaitu mencair. Perubahan wujud ini adalah peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. Nah, zat padat itu bisa mengalami perubahan wujud jika zat padat itu menerima kalor atau dalam bahasa lainnya dikatakan dipanaskan. Sehingga zat padat itu bisa menjadi cair ketika dia dipanaskan. Nah, lama-kelamaan dia akan mengalami perubahan wujud. Nah, dalam hal ini paling mudah kita membuat contoh itu adalah es. Es itu wujudnya padat ya. Kemudian ketika kita panaskan atau kita letakkan di bawah sinar matahari, maka es itu akan berubah menjadi air. Nah, ini salah satu contoh mencair ya. Kita lihat contohnya. Yang pertama, es yang mencair. Wah, ini paling populer ini, es mencair ya. Kemudian yang kedua, nah, besi yang mencair. Besi bisa mencair ya? Bisa. Jadi, besi itu jika dipanaskan pada suhu sekian derajat Celcius, ya, suhu yang sangat tinggi, maka di sana besi itu akan berubah menjadi seperti bubur, seperti zat cair, tapi kental banget. Nah, setelah berwujud seperti air atau berwujud cair itu, maka besi bisa kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, itulah kenapa kalian bisa melihat besi itu memiliki banyak sekali bentuk ya. Nah, karena tadi itu, dia dipanaskan, kemudian dia sampai berwujud cair. Setelah dia berwujud cair, maka dia dicetak dalam satu cetakan khusus. Nah, setelah dingin, maka akan terbentuklah besi dengan model atau bentuk yang baru. Begitu. Nah, kalian yang sering bersama orang tua, ya, ini mentega yang mencair. Ya, ketika di dapur ya, kita lihat memanaskan mentega di atas panci ya. Nah, nanti mentega itu akan mencair. Oke, berikutnya yaitu menguap. Perubahan wujud dari zat cair menjadi zat gas. Sama dengan yang tadi, perubahan ini ya membutuhkan kalor atau menerima kalor. Dengan kata lain dipanaskan. Contohnya apa? Air dipanaskan hingga mendidih dan menguap. Ya, ketika kalian memasak air, memanaskan air di panci atau teko, nanti lama-kelamaan akan muncul uap air. Nah, disinilah terjadi perubahan dari zat cair menjadi zat gas. Nah, anakku semua, di sini ada yang unik loh. Apa itu? Ada istilah yaitu evaporasi. Apa itu evaporasi? Apakah sama dengan menguap? Ya, kita lihat ya. Evaporasi. Masih terkait dengan perubahan zat cair menjadi zat gas. Evaporasi itu merupakan proses penguapan. Sama-sama seperti menguap tadi. Ya, yaitu perubahan wujud cair menjadi wujud gas. Nah, yang membedakannya adalah
pada proses evaporasi apa? Tidak perlu melalui titik didih benda tersebut. Jadi kalau kita ingin menguapkan air, ya, mengubah air menjadi uap air, itu tidak perlu sampai ke proses mendidih. Ya. Terus bagaimana kok bisa berubah? Nah, inilah salah satu dari sifat air. Nah, yaitu air menguap karena panas matahari. Nah, lihat ini animasi yang ada. Oh, pasti paham karena kalian apa itu? Air laut terkena sinar matahari, kemudian air laut itu menguap, kemudian setelah menguap sampai ke atmosfer, ya, kemudian dia menjadi awan. Setelah menjadi awan, nah nanti dia bisa menjadi hujan dan sebagainya. Nah, kita lihat yang prosesnya evaporasi, di mana air laut terkena sinar matahari, kemudian air itu menguap. Apakah dia melalui proses mendidih? Tentunya tidak. Bisa dibayangkan anak-anak semua. Kalau proses mendidih itu adalah syarat harus berubah wujud dari air menjadi uap air, bisa dibayangkan air laut itu akan mendidih tiap hari, ya kan? Agar terbentuk awan kan. Nah, ikannya pasti sudah matang semua ya. Iya, ternyata Tuhan punya kehendak lain ya. Ternyata air itu bisa berubah wujud dari air menjadi uap air, dari wujud cair menjadi wujud gas, boleh tidak melalui titik didihnya. Ya, namanya proses evaporasi. Itu juga termasuk contoh perubahan wujud. Ya, kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu menyublim. Apa itu menyublim? Perubahan wujud dari zat padat menjadi zat gas. Oh, ini tidak perlu ke cair dulu, dia langsung jadi gas. Ya, tidak perlu padat, cair, kemudian jadi uap ya. Langsung dari padat menjadi gas. Nah, proses ini juga sama. Ya, proses ini proses menerima kalor. Kalornya diterima dari lingkungan sekitar. Contohnya apa? Kapur barus. Jadi sekarang kalau kapur barus yang ada di dalam almari kalian hilang, jangan dicari ya. Iya, karena kapur barus itu tidak hilang atau tidak diambil orang, tetapi memang kapur barus itu mengalami perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, itu uniknya kapur barus. Jadi bayangkan kalau kapur barus itu harus mencair dulu ya, nanti kena baju kita basah itu nanti. Nah, ternyata tidak basah kan, berarti dia tidak melalui proses mencair, tapi dari padat langsung menjadi gas. Nah, contoh yang kedua yaitu es kering. Nah, kalau kalian pernah lihat pertunjukan-pertunjukan, wah ini sudah lama tidak ada pertunjukan ya. Nanti kalau ada pertunjukan, di panggung itu kadang ada seperti asap itu. Nah, ada asap yang keluar. Nah, itu adalah salah satu es kering. Nah, sifatnya sama seperti kapur barus. Ya, dia dari padat langsung menjadi gas. Berikutnya yaitu proses membeku. Proses membeku ini kebalikan dari mencair, di mana terjadi perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Nah, pada proses ini, zat cair itu melepas kalor atau apa istilahnya? Terjadi penurunan suhu. Contohnya apa? Es. Terbentuknya es. Dari air menjadi es. Itu salah satu contohnya. Kemudian contohnya lagi apa? Ada agar-agar atau jelly. Kalau kalian pernah membuat jelly, ya, membantu orang tua membuat jelly. Nah, jelly tadinya ketika masih panas dia berwujud cair ya.
kemudian kita diamkan. Ketika sudah dingin atau sudah tidak panas lagi, maka kita akan lihat bahwa jelly itu menjadi zat padat, gitu ya, agak kenyal begitu ya. Nah, terus bagaimana prosesnya? Nah, begini anak-anakku semua. Paling mudah kalau kita bicara tentang es. Tentunya kalian pernah melihat yang namanya kulkas atau almari es, ya, kulkas. Nah, di kulkas itu kalau kita lihat di dalamnya dingin ya, lebih dingin dari di luar kulkas. Kenapa? Karena di dalam kulkas itu ada alat, yang mana alat itu punya fungsi untuk memindahkan kalor atau mengambil kalor yang ada di dalam kulkas, dikeluarkan keluar kulkas. Apakah alat ini menghasilkan panas? Ya. Makanya hati-hati kalau kalian punya kulkas, itu di bagian belakang kulkas biasanya itu ada bagian yang sangat panas. Ada peringatannya ya, ada tanda peringatan, itu hati-hati, jangan disentuh karena sangat panas sekali. Nah, kalau kalian ingin membuktikan apakah benar ada panas yang dihasilkan dari kulkas, begini. Kulkas itu ketika dinyalakan, ya nanti akan ada suara itu ya, ada suara seperti suara air begitu ya, ada pompa, suara pompa. Nah, kalian coba kalau ada suara itu ya, kalian pegang bagian kanan kiri samping kanan samping kiri kulkas. Nah, di samping kanan kiri itu kalau kalian pegang, kalian akan merasakan ada yang hangat atau panas. Nah, saat itulah kulkas itu sedang bekerja mengambil kalor yang ada di dalam kulkas, dikeluarkan. Sehingga di bagian dalam lebih dingin, di bagian luar lebih panas. Ya, jadi tidak hilang ya panasnya, hanya dipindahkan saja. Begitu. Hal itu juga berfungsi sama seperti halnya kalau kalian memiliki AC di rumah kalian. Ya, sama. Di sana ada bagian yang panas, yaitu yang bagian kipas yang ada di luar. Itu panas. Tapi AC yang di dalam dingin. Gitu. Oke, berikutnya yaitu proses mengembun. Proses mengembun yaitu peristiwa perubahan wujud dari zat gas menjadi zat cair. Zat gas dapat mengalami perubahan wujud menjadi cair jika melepas kalor. Sama juga, ya, gas itu bisa menjadi cair ketika terjadi penurunan suhu. Apa contohnya? Contohnya yaitu embun yang ada di daun. Tentunya kalau kalian pernah olahraga pagi, ya, olahraga pagi sebelum matahari terbit ya, yaitu di sana kalian jalan-jalan di lapangan yang penuh dengan rumput, tahu-tahu sepatu atau kaki kalian basah. Kok basah ya? Padahal tadi malam tidak hujan, semalam tidak ada yang menyiram lapangan, tapi rumput-rumput yang ada di lapangan kenapa basah? Ya, kalian pasti pernah mendengar kata embun ya. Ya karena ada embun di sana. Nah, dari mana embun itu berasal? Dari udara yang ada di lapangan. Udara itu ada uap airnya. Uap air kan wujudnya gas, ya kan? Nah, kemudian malam itu kan cenderung dingin. Nah, karena dia cenderung dingin, sehingga terjadi pengembunan atau perubahan wujud dari uap air menjadi tetesan-tetesan air di atas daun. Gitu. Nah, berikutnya lagi yaitu tetes air di kaca. Nah, anakku semua pernah minum es teh ya, dimasukkan ke dalam gelas, ya kan? Nah, ketika es teh itu dimasukkan ke dalam gelas, apakah bagian luar dari gelas itu basah? Ya, kenapa ya? Apakah gelasnya bocor? Ternyata gelasnya tidak bocor. Tapi kenapa bisa basah? Nah, karena apa? Pada bagian dinding luar gelas itu, ya, uap-uap air yang ada di sana itu mengalami proses pengembunan atau mengembun. Kenapa bisa mengembun? Karena di dalam gelas itu ada es yang suhunya lebih rendah daripada suhu di sekitarnya. Karena suhunya lebih rendah,
atau lebih dingin, maka embun-embun atau uap air yang ada di sekitar gelas itu akan mengembun begitu. Sehingga muncullah tetesan-tetesan air atau titik-titik air di sekitar gelas. Begitu. Ya. Kemudian kita lihat yang terakhir. Yaitu apa? Mengkristal. Mengkristal, peristiwa perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat. Nah, ini berarti kebalikannya dari menyublim tadi ya. Zat gas itu dapat mengalami perubahan wujud ya jika zat gas tersebut melepas kalor atau terjadi penurunan suhu atau suhunya turun. Contohnya apa? Iya, contohnya adalah salju. Salju itu prosesnya hampir sama, bisa dikatakan sama dengan hujan. Jadi dari air kemudian menguap menjadi awan ya, kemudian karena berada di daerah kutub atau di daerah subtropis, di daerah beriklim sedang, maka uap air itu yang sejatinya turun menjadi hujan karena suhunya terlalu dingin atau sangat dingin, maka dia turunnya tidak berupa air, tapi berupa butiran-butiran es yang kita sebut dengan nama salju. Begitu. Nah, karena kita berada di iklim tropis, kita tidak mengalami salju, adanya hujan. Ya. Kenapa? Karena suhunya tidak terlalu dingin. Kemudian berikutnya yaitu lubang knalpot yang kotor atau berwarna hitam karena gas CO2 yang berubah menjadi padat. Nah, kalau kalian punya sepeda motor atau pernah ada sepeda motor atau mobil, knalpotnya kayak seperti gosong hitam itu ya, kalau kita sentuh itu seperti ada kotoran yang lembut sekali berwarna hitam. Nah, itu karena gas CO2 berubah menjadi padatan. Begitu anak-anakku semua, ya, kita sudah hampir sampai di penghujung kegiatan hari ini. Nah, sebagai kesimpulannya, di sini Bapak bisa menunjukkan ya ada 3 wujud zat yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian bagaimana zat-zat itu mengalami perubahan. Nah, ada yang berwarna merah. Ya, yang berwarna merah itu apa? Memerlukan kalor, perlu ada panas ya dari luar. Yaitu apa? Mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan yang satunya yaitu dia melepas kalor. Yaitu apa? Proses membeku, mengembun, dan mengkristal. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih kalian sudah menyaksikan video hari ini. Ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini yaitu tentang wujud zat dan perubahannya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.